Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donna Safriana. Analisis untuk 9 langkah pengambilan keputusan pada kasus 4. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang bertentangan dengan kasus 4? Nilai-nilai yang bertentangan adalah kejujuran, keadilan, bertentangan dengan setia atau loyalitas. Tari ingin menegakkan kejujuran dengan mengembalikan dompet kepada Nina, tetapi di sisi lain, Tari juga menjaga hubungan baik dengan Rara sebagai sahabat dekatnya. Selain itu, terdapat nilai keadilan karena dompet tersebut merupakan hak milik Nina yang harus dikembalikan. Pada langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus 4? Yang pertama, ada Tari sebagai saksi kejadian yang mengalami dilema moral. Rara, sahabat Tari, yang mengambil dan menyimpan dompet Nina. Ada Nina, siswa yang kehilangan dompet, dan ada Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet. 3. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Yang pertama, Rara menemukan dompet di bawah kursi perpustakaan. Dompet tersebut berisi uang. Yang ketiga, Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Tari melihat secara langsung ketika Rara mengambil dompet tersebut. Tari dan Rara merupakan sahabat dekat. Tari mengetahui bahwa dompet tersebut milik Rara dan seharusnya dikembalikan kepada Nina. Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Pada langkah keempat, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Yang pertama, uji legalitas atau hukum dengan mengambil atau menyimpan barang milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang tidak benar. Yang kedua, uji regulasi, ada pelanggaran tata tertib sekolah dan kode etik berkaitan dengan kejujuran. Uji intuisi, secara hati nurani, Tari mengetahui bahwa mengambil yang bukan hak miliknya itu adalah tindakan yang salah. Untuk uji publikasi, jika hal ini tersebar di media sosial atau publik sekolah, Tari akan merasa bersalah dan sangat malu karena terkesan melindungi tindakan yang tidak jujur. Untuk uji panutan, seorang figur panutan yang bijak pasti akan menyarankan agar dompet tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara yang benar. Berdasarkan pengujian tersebut, tindakan menyimpan dompet milik Nina itu adalah salah. Kelima, pengujian paradigma belajar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Kebenaran adalah menyampaikan hal yang sebenarnya bahwa dompet ada di tas Rara agar milik Nina kembali. Sedangkan kesetiaan melindungi Rara agar tidak terjerat masalah dan hubungan persahabatan tetap terjaga. Keadilan lawan kasih sayang. Tari berada di antara kepentingan dirinya untuk mempertahankan persahabatan dengan Rara dan kepentingan Nina untuk mendapatkan kembali barang miliknya. Tari juga perlu menunjukkan kepada Rara sebagai sahabat tetapi tetap harus menegakkan nilai kejujuran dan keadilan. Keenam, prinsip resolusi mana yang akan dilakukan? Prinsip resolusi yang paling tepat adalah berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis kepedulian. Tari perlu berpegang pada aturan bahwa barang yang ditemukan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, Tari juga menunjukkan kepedulian kepada Rara dengan menegur secara pribadi, tidak mempermalukan di depan teman-teman, serta memberi kesempatan kepada Rara untuk menyadari kesalahannya untuk mengembalikan dompet tersebut. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijaksana yang bisa dilakukan? Ada. Tari tidak perlu langsung melaporkan Rara ke Bu Sri di depan umum. Tari dapat berbicara secara pribadi atau persuasif kepada Rara dengan mengatakan bahwa ia mengetahui Rara mengambil dompet dan mengingatkan bahwa dompet itu adalah miliknya Nina atau haknya Nina. Tari bisa mengatakan bahwa ia melihat Rara mengambilnya lalu mengingatkan pengumuman yang diberikan oleh Bu Sri secara halus. Tari dapat memberi kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompet tersebut sendiri kepada Bu Sri atau Nina. Jika Rara menolak, maka Tari sebaiknya menyampaikan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Dengan cara ini, Tari tetap menegakkan kejujuran dan keadilan sekaligus memberikan kesempatan pada Rara untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus mempermalukannya. Pada langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawabannya, keputusan akhir saya, Tari harus melakukan pendekatan personal terlebih dahulu atau menegur dan mengajak Rara secara jujur, namun empati tetap mengembalikan dompet Nina secara mandiri, menyampaikan kebenaran dan memastikan dompet Nina dikembalikan. Jika Rara bersedia mengembalikan dompet, Tari dapat mendampingi dan mendukungnya. Jika Rara tidak bersedia, Tari harus melaporkan kejadian kepada Bu Sri secara tertutup tanpa berniat mempermalukan Rara di depan kelas. Keputusan ini diambil karena kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak milik orang lain yang lebih diutamakan daripada mempertahankan persahabatan yang sedang membiarkan kesalahan terjadi. Pada langkah 9, pembelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pembelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Pelajaran yang dapat saya ambil berdasarkan kasus 4 ini adalah keputusan itu tidak selalu mudah karena sering terdapat beberapa nilai yang saling bertentangan
Dalam situasi seperti ini, keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada perasaan atau kedekatan dengan seseorang atau rasa takut terhadap konstitusi. Kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam beretika. Jadi sahabat sejati bukan berarti membiarkan sahabat kita melakukan suatu kesalahan, melainkan berani menegur, membimbingnya, atau memberitahunya kepada jalan yang benar. Keputusan ini melatih kita untuk keberanian moral untuk tetap bersikap adil tanpa kehilangan rasa empati kita. Demikianlah analisis 9 langkah pengambilan keputusan kasus 4.